Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ya kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam pembahasan kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Syekh Abdullah Al-Jarullah hafizahullah taala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah, insyaallah kita di kesempatan pagi hari ini akan membahas suatu permasalahan yang cukup penting, terutama bagi kita yang sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan ini insyaallah, yakni tentang permasalahan zakatul fitr. Zakatul fitr, yakni zakat fitri. Ya, kalau orang kita bilang zakat fitrah, ya zakat fitrah, tapi yang benar itu zakatul fitr. Zakatul fitr. Kalau orang Indonesia itu biasanya mengaitkan fitrah ini dengan kesucian. Ya, jadi kalau misalnya sudah sudah puasa, ya kemudian sudah membayar zakat fitrah, kita kembali ke fitrah kita. Ini menurut orang-orang, ya, banyak dari kaum muslimin yang menganggapnya seperti itu. Maka ini perlu kita luruskan. Ya, zakatul fitr ini zakat yang dibayarkan ketika kita sudah tidak punya lagi kewajiban untuk berpuasa. Ya, al-fitr di sini artinya berbuka. Yang sebelumnya kita dilarang untuk makan dan minum, kemudian kita sudah diizinkan untuk makan dan minum. Ini namanya al-fitr. Maka zakatul fitr ini zakat yang dibayarkan ketika kita sudah diizinkan untuk makan. Ya, setelah sebelumnya dilarang untuk makan selama bulan Ramadan. Nah, di hari raya Idul Fitri atau di malamnya sudah diperbolehkan kita untuk makan. Ya, maka kita diberi kewajiban untuk membayar zakatul fitr. Baik. Kemudian kata beliau di sini, qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, sungguh, ya, beruntung orang yang menunaikan zakat, tazakka, ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia mengingat nama Rabbnya dan juga salat. Ya, zakah di sini ya bisa bermakna seseorang menyucikan diri, ya, dan salah satu usaha untuk menyucikan diri adalah dengan membayar zakat. Ya, membayar zakat. Taib. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, ya, kemudian beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan disyariatkannya zakatul fitr. Ya. Hadis dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakatul fitr. Kepada siapa? Alal hurri wal abdi, wal zakari wal untha, was sagiri wal kabir. Ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr kepada orang yang hur, orang yang bebas, yang bukan budak. Wal abad, demikian juga kepada para hamba. Wal zakari wal untha, demikian juga kepada, ya, orang laki-laki maupun orang perempuan, ya, kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Wasogiri wal kabir minal muslimin, demikian juga anak-anak kecil dan orang yang sudah lanjut usia dari kalangan kaum muslimin. Ya, jadi ini kewajiban yang telah difardukan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, bahwa siapapun mereka, mau dia orang yang bebas atau orang seorang hamba, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, dia masih anak-anak atau orang yang sudah lanjut usia, wajib untuk ditunaikan zakat fitrnya. Qala wa amara biha,
antu adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Ini sholat Id, muttafaqun alaih. Jadi waktu yang paling afdal untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebelum sholat Id. Ya, sebelum sholat Id. Ya, adapun setelah sholat Id maka tidak teranggap lagi sebagai zakatul fitr, tapi dia hanya teranggap sebagai sedekah minat sedekah. Ya, sedekah minas sedekah. Jadi hanya teranggap sebagai sedekah saja. Ya, tidak teranggap sebagai zakatul fitr. Ingat ya, yang membayarkan zakat fitrah atau zakat fitri itu harus sebelum sholat Id ditegakkan. Ini ba'da sholatil Id tidaklah dianggap sebagai zakatul fitr. Ya, hati-hati ya, jangan kemudian kita menundanya sampai selesai sholat Id. Ya, nggak sah ini. Nggak dianggap sebagai zakatul fitr. Baik. Kemudian kata beliau, wa tajibu ala kulli muslimin an nafsihi wa an man tulzimuhu mu'natuhu so'an min ghalibi qutil balad. Kata beliau, ya, dan wajib bagi setiap muslim untuk membayarkan zakat fitrah bagi dirinya dan bagi orang yang wajib baginya untuk menanggung nafkahnya. Misalnya kepala keluarga, maka wajib bagi dia untuk membayarkan zakat fitrah bagi anaknya. Demikian juga bagi istrinya. Jadi orang-orang yang ada di dalam tanggungannya, dia yang menunaikan zakat fitrinya. Ya. Jadi misalnya dia punya 2 orang anak, 1 orang istri, 2 orang anak. Atau dia punya 2 orang istri, 8 orang anak. Maka wajib dia untuk menunaikan zakat fitrinya, ya. Jadi semakin banyak tanggungan, semakin banyak zakat yang dibayarkan. Berapa jumlahnya? So'an min ghalibi qut, ya. 1 so' dari dari mata atau dari makanan pokok, ya. Ghalibi qutil balad, ya. Dari makanan pokok sebuah negeri. Jadi makanan pokok dari penduduk negeri itulah yang dia bayarkan. Jumlahnya berapa? 1 so'. 1 so' itu 4 mud. Ya, 1 mud itu ya sekitar 750 gram atau 730 gram. Ya, sekitar itu. Makanya saya selalu sampaikan kepada ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, antum kalau mau zakat itu yang aman 3 kilo. Ya, yang aman 3 kilo. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan boleh kita bayar zakatnya itu 2,5 kilo, tapi ada yang menentukan ya 1 mud itu 700 sekian gram, 750 atau 730 gram. Kalau sudah 750 gram, berarti kan dikali 4. Karena 1 so' itu 4 mud. Kalau 1 mud itu 750 gram, berarti 4 mud berapa? 3 kilogram. Aman antum. Walaupun ada ulama yang menyebutkan 2,5 kilogram. Kalau toh yang benar adalah 2,5 kilogram, maka nggak jadi masalah. Ya, lebih nggak masalah, kurang itu baru tidak boleh. Ya, lebih itu tidak masalah, kurang yang tidak boleh. Maka kalau ada ulama yang mengatakan 2,5 kilogram, ya sudah kita bayar 3 kilogram, tercapailah ya 2,5 kilogram. Ya, kalau kemudian yang benar 3 kilogram kita bayar 2,5 kilogram, berarti apa? Berarti kurang setengah kilo. Maka lebih itu ya boleh. Kemudian kalau kurang itu ya enggak boleh. Ya. Kemudian ada syarat juga kewajibannya. Kata beliau, idza kana fadilan an quti yaumihi wa lailatihi wa quti iyalihi. Kalau makanan yang dia miliki itu melebihi apa yang dia butuhkan dalam sehari semalam, ya, demikian juga dibutuhkan oleh keluarganya. Ya, jadi kalau dia punya kelebihan, ya, kalau nggak punya, nanti kalau dia berikan zakat itu kepada orang lain dia nggak makan, nah ini tidak wajib untuk zakat. Paham tom? Ya, jadi syarat kita itu wajib untuk membayar zakat, ya, kebutuhan kita untuk makan sehari semalam, kita dan keluarga untuk sehari semalam itu sudah tercukupi. Ya. Kalau tidak tercukupi, maka tidak ada kewajiban kita membayar zakat fitrah atau zakat fitri. Paham tom? Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi syaratnya kita ulangi sekali lagi. Ya, kalau kita
kalau kita memiliki kelebihan. Ya, kalau kita memiliki kelebihan. Kalau tidak memiliki kelebihan, ya, untuk makan satu hari dan satu malam, maka ya tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitr. Qala wal afdalu fiha al anfa lil fuqara, dan yang paling afdal dalam membayarkan zakat adalah yang paling bermanfaat bagi orang-orang fakir. Ya, jadi misalnya kita memiliki beberapa makanan pokok. Ya, misalnya di satu negeri makanan pokoknya bisa dalam bentuk beras, ya, nasi atau gandum. Nah, mana yang lebih bermanfaat bagi si fakir ini? Kalau dilihat bahwa yang lebih bermanfaat adalah beras, maka kita berikan beras. Ya, macam di Saudi lah, di Saudi Arabia atau di Yaman. Ya, di Yaman kan orang itu makannya masih pakai gandum atau pakai beras, ya, makan nasi atau makan roti, ya. Mereka makan nasi atau makan roti. Roti bahan bakunya adalah gandum, nasi bahan bakunya adalah apa? Adalah beras. Nah, maka dilihat yang lebih bermanfaat yang mana. Entah dia diberikan gandum atau diberikan nasi. Ya, wal afdal fiha anfa lil fuqara. Taib. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya mengeluarkan uang? Nanti beliau akan bahas ini, ya. Apakah boleh misalnya kita membayarkan zakat dalam bentuk uang? Ya, nanti insyaallah akan beliau bahas. Kemudian kata beliau, wa waktu ikhrajiha yaumul id qabla shalah. Dan waktu kita mengeluarkan zakat fitri ini adalah pada hari Id, tapi sebelum dilaksanakannya sholat. Ya. Makanya disunahkan untuk menunda, ya, sholat, ya, sholat Id. Jadi agak diakhirkan. Apa perbedaannya sholat Id al-Adha dengan sholat Idul Fitr? Kalau sholat Idul Fitr ini agak diakhirkan, barakallahu fikum. Tujuannya agar orang punya waktu, ya, cukup waktu untuk membayar zakat fitrah atau zakat fitr. Adapun salat Id al-Adha, ini disegerakan. Agar apa? Agar orang bisa segera menyembelih hewan kurban. Jadi kalau sunnahnya salat Idul Adha itu dipercepat, ya. Kalau salat Idul Fitr ini ditunda. Ya, ditunda salat Idul Fitr, kenapa? Atau diakhirkan, kenapa? Agar orang punya waktu yang lebih lapang untuk membayar zakat fitr. Kenapa sholat Idul Adha disunahkan, dilaksanakan atau diawalkan, ya, karena agar bisa segera menyembelih hewan kurban. Taib. Kemudian kata beliau, wa yajuzu qablahu biyaumin aw yaumain, dan boleh dilakukan atau ditunaikan, ya, sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya, sehari atau 2 hari sebelum sholat Id boleh kita untuk menunaikan zakat fitr kita. Ya, ini yang paling afdol yang sebelum sholat Id. Tapi kalau misalnya kita, waduh, agak ribet ini, ya, apalagi sekarang, ya, ribet kalau misalnya harus pagi-pagi nyari orang miskin, kemudian kita bayarkan, bisa kita terlambat sholat Id. Ya, kemudian kita bayarkan, ya udah deh 1 hari, ya, pas malam takbiran atau pagi harinya, ya, pada hari ke-30 atau hari ke-29 di bulan Ramadan kita bayarkan, ya, zakat fitr kita, maka yang demikian tidak mengapa, boleh, ya, juz. Ya. Yang enggak boleh gimana? Wala yajuzu ta'khiruha an yaumil Id. Ya, tidak boleh untuk mengakhirkannya, ya, pada hari Id, ya. Ini setelah sholat Id. Setelah sholat Id udah nggak boleh lagi kita untuk membayar zakat fitr. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Majah dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Zakat al-fitr. Kata Ibnu Abbas, ya, kalau tadi hadisnya Ibnu Umar, kalau ini hadisnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitr. Tuhratun lisaim minal lagwi warafath, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia dan ucapan yang keji.
Ini beliau menyebutkan, yakni Abdullah bin Abbas menyebutkan hikmah dari zakatul fitr. Ya, tuhrotan lisaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Ya, namanya kita puasa terkadang keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas, maka dibersihkan dengan apa? Ya, dengan ini, dengan zakatul fitr. Kemudian hikmah selanjutnya, wa tu'matan lil masakin. Ya, dan sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. Jadi di hari raya itu nggak ada orang yang nggak makan ya. Ini tujuannya kita mengeluarkan zakatul fitr, agar di hari raya tidak ada orang yang kelaparan, semuanya mendapatkan makanan. Jadi ini tujuannya. Ya, tuhrotan lisaimi minal lagwi warafat wa tu'matan lil masakin. Qala faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Kalau dia tunaikan sebelum sholat, yakni sholat Id, maka ya dia adalah zakat yang diterima, sah zakatnya. Waman addaha ba'da shalah, ay sholatul Id, fahiya shadaqatun minas shadaqat. Ya, kalau dia tunaikan setelah sholat Id, maka dia hanya terhitung sebagai salah satu bentuk sedekah. Dia hanya terhitung sebagai salah satu bentuk sedekah. Ini perlu diperhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian kita menunda-nunda sampai kemudian setelah sholat Id baru ya menunaikan zakatul fitr. Maka yang demikian tidaklah teranggap sebagai zakat, tapi teranggap hanya sebagai sedekah. Qala wala yujzi'u ikhrajul qimah li'annahu khilafus sunnah. Dan tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang, ya nilainya. Misalnya kan itu tadi berapa? 1 sok 4 mud 3 kilogram misalnya. Oh ya sudah, saya zakat fitrahnya atau zakat fitrinya bayar uang saja 30.000. Kemudian dia berikan uang 30.000 kepada seorang fakir miskin. Maka yang demikian menurut pendapat yang kuat, yang terkuat dari kalangan para ulama, yang demikian ya tidaklah sah. Karena Nabi SAW mengatakan tu'matan, ya, dalam bentuk makanan. Ya, dalam bentuk makanan. Ya, sehingga tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk uang. Yang demikian ini kata beliau menyelisih sunnah. Ya, inilah yang lebih tepat insyaallah taala. Ya, kalau kita ingin membayarkan zakat fitrah atau zakat fitri, bayarlah dalam bentuk makanan. Ya, bahan makanan, bukan dalam bentuk ya uang. Kecuali misalnya ada panitia zakat, ya, mereka menerima uang tapi nanti juga akan diberikan makanan, maka yang demikian tidak jadi masalah. Yang penting yang sampai pada kaum muslimin, para fuqara kaum muslimin, itu adalah dalam bentuk makanan, bahan makanan, bukan dalam bentuk uang. Jadi panitianya yang membelikan. Nggak jadi masalah, karena mungkin ya bagi yang pengalaman jadi panitia zakat, kadang-kadang kita tidak elok memberikan kepada mustahik itu, orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah itu, kita beri beras yang dicampur-campur ya. Kadang-kadang kan orang kan macam-macam ya yang setor zakat kan. Ada yang kelas berasnya berbeda ya enggak? Ada yang kelasnya lebih rendah. Nah, itu kadang-kadang harus kita campur. Nah, ini kan jadi enggak enak ketika ngasihnya kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Enggak enak fakir miskin nerimanya. Berasnya udah campur-campur. Maka misalnya kita sebagai panitia memberikan kebijakan. Ya, oke, kita menerima uang sehingga nanti kita bisa belikan ya beras yang seragam, beras yang sama, beras yang enak misalnya. Cari beras yang enak ya, 1 kilonya misalnya hitungannya 15.000 misalnya ya. Misalnya 15.000. Ya, 15.000 kemudian dikali berapa? Kali 3 berarti berapa? 45.000. Ya, jadi kita bilang 1 jiwa 45.000 misalnya, beli yang paling bagus. Nggak jadi masalah. Yang penting ya ketika disalurkan dalam bentuk makanan. Ketika disalurkan dalam bentuk makanan, makanya demikian boleh. Tapi kalau langsung memberikan kepada muzaki,
kepada mustahik, kepada orang yang berhak untuk menerima, kemudian dia berikan hanya dalam bentuk uang, ya, maka yang demikian ya menurut pendapat yang paling kuat tidaklah sah. Ya, tidak sah. Baik. Qala wa yajuzu an yu'tiyal jamaah ma yulzimul wahid. Ya, wa an yu'tiya wa an yu'ta, ya, wa yajuzu an yu'tal jamaah ma yulzimul wahid wa an yu'tal wahid ma yu'til jamaah. Dan diperbolehkan untuk ya diberi kepada sekelompok orang apa yang diwajibkan, ya, yang diwajibkan kepada satu orang. Ya, misalnya kita gini, satu orang, saya misalnya pribadi satu orang ya punya kewajiban untuk membayar berapa, 3 kilogram. Tadi kita sebutkan yang aman 3 kilogram. Kemudian 3 kilogram ini ya saya berikan kepada 3 orang, masing-masing 1 kilo. Boleh nggak? Boleh. Ya. Atau diberikan kepada satu orang. Ya, apa yang diberikan oleh satu jamaah. Misalnya satu keluarga. Satu keluarga ada 4 orang. Berarti kan berapa? 3 kali 4, 12. 12 kilo dia memberikan zakat. Misalnya 12 kilo ini kita berikan kepada satu orang saja. Boleh nggak? Boleh. Misalnya kita tahu ya, ada satu orang yang fakir miskin ya. Fakir sekali, dia nggak ada yang memberikan dia makan. Kemudian misalnya ada beberapa keluarga. Kita supply aja ini biar dia bisa survive hidup berapa bulan misalnya. Kita berikan beras kepada dia 1 karung misalnya. Walaupun dia cuma sendiri. Kebutuhannya sedikit. Ya 1 karung misalnya, 1 karung itu isi 40 kilo atau 30 kilo misalnya. Ya, ada 10 orang. Ya, ada 10 orang yang kemudian disatukan zakatnya, kemudian kita kasih ke 1 orang saja. Yang demikian diperbolehkan ya. Yang demikian diperbolehkan. Ya, tidak menjadi masalah. Ya. Kemudian wala yajuzu an tu'ta illa al-fakiru au wakiluh. Maka tidak boleh kemudian dia diberikan kepada, melainkan hanya kepada orang yang fakir. Kepada orang fakir. Jadi yang boleh menerima itu adalah fakir. Fakir dan miskin ya, yang boleh menerima zakat fitrah atau zakat fitri. Enggak boleh